Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama memulai ibadah raya pada pagi hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan shalom Allah kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Siapapun Anda, apapun beban dan pergumulanmu, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Dia siap untuk menolong kita sekalian. Dia menanti Anda dan saya pada pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus, karena kita menyadari bahwa hari-hari kehidupan kita berlalu dengan begitu cepat. Karena itu datanglah kepada Yesus. Sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan. Kita akan naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang sentiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai berkati ibu dan bapak, saudara-saudari kasih saat pagi hari ini hingga hari mereka bahkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Allah, atas anugerah, kasih karunia dan berkenan-Mu, sehingga Engkau kembali memberikan kesempatan untuk kami semuanya untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, sekalipun secara live streaming ya Allah. Namun kami percaya dengan cara apapun, dimanapun kami berada, kami percaya Yesus ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapak, tiliklah kami satu persatu, umat-Mu yang datang dan beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami ya Allah yang datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban, Yesus adalah satu-satunya pengharapan, Yesus adalah satu-satunya pertolongan buat kami sekalian. Karena itu Bapak, biarlah Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau menjamah setiap pribadi yang datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Mereka yang datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat, Tuhan berikan kelegaan untuk mereka sekalian. Mereka yang datang dengan rintian tangisan dan air mata, Tuhan hapuskan setiap tangisan dengan air mata mereka. Mereka yang telah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau siapa, Engkau lawan, Engkau berkati semuanya. Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu, Roh Kudus, ini adalah acara-Mu. Jamah dan lawan semuanya. Jangan biarkan satu di antara kami lalu dari acara ini tanpa dijamah oleh Engkau, tetapi semua akan dijamah, semua akan dilawan, semua akan dipulihkan oleh Engkau. Karena Roh Kudus berkarya, Roh Kudus beracara untuk kami sekalian. Kami berdoa bangsa dan negara kami ya Allah. Berkatilah bangsa kami, oh para pemimpin bangsa kami, dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati oleh Tuhan. Selamatkan mereka ya Allah, berikan hikmat dan pengertian untuk mereka sekalian di dalam menjalankan dengan roda pemerintah dalam bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau memberkati ya Allah, dan juga seluruh aparat pemerintahan ya Allah, dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa saat ini ya Allah untuk seluruh anak bangsa, selamatkanlah semuanya Bapa. Bahkan kami berdoa untuk mereka-mereka yang belum mengandalkan Engkau, selamatkan mereka ya Allah. Mereka-mereka yang ada di tempat-tempat yang belum dijangkau oleh Injil kerajaan Allah, biarlah Bapa Engkau akan bertindak perkara dan beracara. Biarlah Bapa setiap mulut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan tidak akan ada seorang pun yang binasa, tetapi semua akan diselamatkan oleh Engkau. Kami berdoa khusus untuk kota di mana kami berada. Engkau memberkati kota kami, karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami semua ya Allah. Dan juga Tuhan, jauhkanlah oh bangsa kami, kota kami, gereja kami Bapak, keluarga kami dan pribadi kami Bapak, daripada wabah COVID-19 ya Allah. Dan biarlah Bapak wabah ini boleh berlalu Bapak, kami kembali beraktivitas, kami kembali beribadah sebagaimana biasanya ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pasrahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, diberkati oleh Engkau ya Allah. Terutama untuk gereja GPI di seluruh persada Nusantara, semua diberkati oleh Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan. Dan terutama Tuhan Yesus, sembuh kami Bapak Ibu Suryanto, Engkau berkati mereka sekalian, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan untuk mereka semuanya ya Allah. Dan kami juga menyerahkan Bapak untuk STT Evata Bapak, khususnya Bapak besok Senin akan merayakan ulang tahunnya Bapak. Engkau memberkati sekaligus pembukaan semester Tuhan, Engkau memberkati ya Allah. Dan terutama untuk sidang jamaah Tuhan, para pemirsa dimanapun mereka berada saat pagi hari ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan semuanya. Dan kami siap ya Allah untuk diberkati oleh Engkau lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan saudara kasih
siapkan hatimu untuk kita akan sama-sama mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah saudara yang kasih firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah saya dan saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa, Roh Kudus perkenanlah hambamu yang sederhana ini, hambamu yang hina di dadan Papa ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus beracara saat firman Allah diberitakan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingat ketika saya masih kecil, saya begitu dekat dengan ibu yang mengasuh saya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya begitu mengasihi akan ibu saya. Demikian pula ibu saya begitu mengasihi akan saya. Jarang sekali untuk berpisah. Dan kalau berpisah saya akan menangis, saya akan ingat kepada mama. Demikian pula mama begitu ingat kepada saya, dan akan mencari sampai dia harus menemukan saya, atau saya menemukan kembali akan ibu saya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat yang paling mengerikan, saat yang paling mengesankan adalah ketika saya selesai studi di SD dan saya melanjutkan studi ke SMP. Saat itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dari kampung dan saya harus ke kota. Mau tidak mau saya harus berpisah secara manusia. Saya tidak rela untuk bisa berpisah dengan ibu saya. Demikian pula ibu saya nggak rela untuk meninggalkan akan anaknya yang ia kasihi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini merupakan sebuah pergumulan yang begitu berat. Dan saya ingat ketika saya dari kampung menuju ke kota Soe untuk kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 2 Soe pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, siap atau tidak siap, saya harus berpisah dengan ibu saya. Dan hal ini mendatangkan duka yang begitu luar biasa, baik saya sebagai anak maupun ibu saya. Saya ingat saudara yang terkasih, setiap ketika saya meninggalkan ibu saya, maka setiap saat, setiap malam, ketika malam mama bercerita kepada saya bahwa dia begitu ingat kepada saya, sehingga kemudian dia mengambil pakaian saya yang masih ada baunya saya, kemudian keringatnya saya, dan tiap saat dia peluk, dia menangis, dia merintikan air mata, dia berkata, inilah anakku. Dan dia berkata kepada saya, anakku, ketika malam tiba, aku tidak bisa tidur, aku hanya meneteskan air mata, aku menangis mengingat engkau, aku memeluk bajumu, aku memeluk pakaianmu. Laksana aku sedang memeluk engkau. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah gerangan seorang ayah, siapakah gerangan seorang ibu yang rela untuk meninggalkan anaknya? Demikian pula saya sebagai seorang anak, saya pun tidak rela untuk meninggalkan ibu saya. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau saya harus menjalani hidup untuk berpisah dengan ibu saya.
Dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 3 Kupang. Hal itu masih terus terjadi. Bahkan sampai saya kuliah pun, ibu saya seringkali kalau saya pulang berlibur, maka pakaian yang masih ada di tubuh saya tinggalkan. Dan kemudian setiap saat dia mengambil pakaian ini, dia tidak pernah mencucinya, karena bagi dia itu bau anakku. Dan kemudian setiap saat dia memeluknya, dia menciumnya, karena dia ingat, oh itulah anaknya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau sampaikan untuk kita sekalian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana seorang ibu, sebagaimana seorang ayah, sebagaimana kisah ibu saya begitu merindukan akan saya, maka demikian pula Bapa di sorga merindukan saya dan saudara, Anda dan saya sebagai umat ciptaannya. Ketika engkau dan saya terhilang daripada Dia, ketika engkau jauh daripada Dia, oh maka sebagaimana kisah ibu saya begitu ingat kepada saya, maka demikianlah Tuhan merindukan akan saya dan saudara. Tuhan merindukan saya dan saudara. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk kembali kepada Dia. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oh kisah yang sama itu juga ditujukan kepada orang-orang Israel, khususnya kaum Yehuda pada waktu itu, di mana pada saat itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka terbuang ke Babel, dan di sana mereka merasakan seolah-olah Tuhan itu meninggalkan akan mereka sekalian. Mereka hidup sama tangkara, mereka hidup dalam penindasan bangsa Babel, mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam penderitaan yang begitu besar, begitu luar biasa. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam tekanan, ketika dalam penderitaan, mereka bukan mencari akan Allah, tetapi mereka justru berpaling daripada Allah, hidup semakin hari semakin jauh daripada Allah, dan mereka melakukan banyak dosa di hadapan Allah. Dan akibatnya apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan mereka dengan Allah menjadi terputus. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib kepada umat yang Ia kasihi, yang umat Israel, maka kemudian Ia memanggil mereka untuk kembali kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena pada waktu mereka berpaling daripada Allah, hubungan mereka dengan Allah menjadi terputus. Tetapi Allah terus menyapa mereka, Allah terus memanggil mereka lewat Nabi Yesaya yang menyerukan mereka supaya mereka berpaling kepada Allah dan membangun kembali hubungan dan persekutuan yang indah dengan Allah. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oh kita perhatikan bahwa kisah yang sama, pernyataan yang sama adalah bahwa Allah bukan hanya memanggil mereka untuk kembali, oh dan Allah bukan hanya merindukan untuk satu ketika mereka akan kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham leluhur mereka, bahkan Ishak dan Yakub. Oh Allah mau supaya satu ketika mereka kembali ke Kanaan untuk menikmati akan kasih dan kebaikan daripada Tuhan, karena di sanalah terdapat susu dan madu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau menebus mereka, Allah mau menolong mereka, dan Allah mau menyelamatkan mereka sekalian. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana janji firman Allah dalam kitab Injil Yohanes, oh bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji keselamatan, janji penebusan itu adalah merujuk kepada Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana Ia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Ia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana umat Israel khususnya kaum Yehuda yang terhilang daripada Allah, maka saat ini saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil saya dan saudara untuk kembali kepada Dia. Mungkin saat ini engkau terlibat di dalam berbagai hal, engkau jatuh di dalam dosa, engkau mengalami penindasan karena dosa, engkau mengalami berbagai tekanan, kekecewaan, perbudakan akibat daripada dosa dan sebagainya. Tuhan tahu akan bebanmu, Tuhan
Tuhan tahu akan pergumulanmu. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini, Dia menyapa engkau dengan namamu masing-masing. Bahkan Dia menghampiri Anda, berjalan dan menghampiri engkau, memeluk engkau dan berkata kepada engkau, hai anakku, kembalilah. Sebagaimana saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Oh, setiap saat bapaknya merindukan akan kapan anaknya akan kembali kepada dia. Lalu suatu ketika saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dan dia berkata, oh aku akan berkata kepada bapakku, jangan sebut lagi aku sebagai anak bapa, sebutlah aku sebagai seorang hamba, karena aku telah berdosa kepada sorga dan juga kepada Bapa. Tetapi ketika dia kembali kepada ayahnya, ayahnya justru menyambutnya, ayahnya memeluknya, ayahnya menangis dan ayahnya justru membuat pesta yang begitu besar, begitu meriah buat anaknya. Sahabat yang terkasih, hal yang sama, oh itu juga pasti akan dinyatakan oleh Allah kepada saya dan saudara. Mungkin saat ini engkau semakin jauh, semakin hari hidupmu semakin jauh dari Tuhan. Saat pagi hari ini sebagai abdi Tuhan, sebagaimana Yesaya menyerukan kepada umat Israel untuk kembali kepada Dia, maka sebagai abdi Tuhan pada saat pagi hari ini, saya pun menyerukan kepada Anda, pulanglah hai anakku, pulanglah hai anakku, pulanglah hai anak-anak Tuhan. Yesus menanti engkau, Yesus menunggu engkau, Yesus mau menolong engkau, Yesus mau menghapuskan setiap tetesan dengan air matamu. Yesus mau menolong engkau dan Yesus mau menyelamatkan engkau. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berdalih, jangan berkata masih ada hari esok, karena engkau tidak tahu apa akan terjadi bagi engkau di hari esok. Tapi selagi masih ada kesempatan, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Bapa, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menanti saya dan saudara. Bagaimana caranya kita kembali kepada Tuhan agar kita tidak terlambat? Yang pertama, oh tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Oh ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa ketika umat Israel ini berpaling dari Allah, maka mereka semakin hari semakin hidup jauh dari Tuhan. Maka mereka mulai terjun ke dalam berbagai dosa dan kenajisan. Mereka mulai mendirikan tugu-tugu berhala. Mereka kemudian mulai menyembah kepada berhala-berhala nenek moyang mereka yang bisu. Mereka tidak menyembah kepada Allah lagi. Mereka tidak sujud kepada Allah lagi. Mereka tidak mencari Allah lagi. Tetapi justru mereka menyembah kepada dewa kekejian. Oh mereka bahkan nenek moyang mereka pada waktu itu. Akibatnya apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Mereka jatuh ke dalam berbagai kenajisan. Mereka jatuh ke dalam berbagai kefasikan. Mereka jatuh ke dalam berbagai dosa. Mereka lupa akan kasih dan kebaikan daripada Allah. Mereka lupa akan janji daripada Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa ia akan menyertai mereka. Oh karena itu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun mereka hidup jauh daripada Tuhan dan merupakan melakukan dosa yang begitu kecil di hadapan Tuhan, namun karena kasihnya begitu besar kepada mereka sekalian, maka Allah terus memanggil mereka sekalian untuk kembali kepada Dia, untuk menerima kasih dan pengampunan serta keselamatan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Yesaya pasal 1, di situ firman dikatakan bahwa mereka memberontak kepada Allah, mereka meninggalkan Tuhan, menista Yang Maha Kudus, dan Allah Israel, dan mereka membelakangi Dia, bahkan lembu dan keledai masih lebih baik karena mengenal Tuhan. Tetapi umat Tuhan tidak mengenal akan Allah mereka. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat sahabat, ketika engkau berpaling daripada Allah, maka dosa mulai akan mengikat kita, dosa akan mulai menjerat kita, dosa akan mulai membelenggu akan engkau, sehingga semakin hari semakin engkau akan melupakan Tuhan, bahkan semakin hari semakin engkau akan jauh daripada Allah. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah kepada Tuhan, tanggalkan dosa, datanglah kepada Bapamu, tanggalkan setiap bebanmu, datanglah kepada Dia. Dia siap untuk menolong saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika ada seorang kakek
yang membawa beban yang begitu berat. Dia sedang memikul sebuah beban yang begitu berat, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian dia mencegat sebuah mobil, dan ketika mobil itu berhenti, maka dia kemudian juga minta tolong untuk menumpang mobil ini. Lalu kemudian sang pemilik mobil itu mempersilahkan akan kakek tua ini yang membawa beban yang begitu berat. Si pemilik mobil ketika dia melihat akan kakek tua yang memikul beban yang begitu berat, maka dia mempersilahkan akan si kakek tua untuk kemudian naik ke atas mobilnya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang pemilik mobil itu memperhatikan bahwa ternyata di atas mobil si kakek ini dia tidak pernah melepaskan, menaruh akan bebannya yang begitu berat yang dia pikul di bahunya, tapi dia tetap memikulnya di atas bahunya. Sekalipun dia sedang dibawa di dalam sebuah kendaraan, namun dia tetap memikul bebannya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini engkau dan saya telah dipanggil oleh Tuhan untuk mengiring Yesus Kristus Tuhan. Tetapi jangan sampai kemudian kita juga masih menyelubungi akan dosa, menyembunyikan dosa dalam kehidupan kita sekalian. Tapi biarlah kita mau belajar dari kisah kakek tadi. Tinggalkan dosa, ikutlah Tuhan, maka engkau akan semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan semakin hari engkau akan semakin menikmati kasih dan kebaikan daripada Allah di dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang narapidana yang bernama Edi. Dia kemudian mengikuti sebuah kebaktian di dalam penjara. Ketika dia mengikuti akan kebaktian di dalam penjara ini, maka dia kemudian mendengarkan akan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sedang melayani di penjara, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mau peduli dengan orang-orang berdosa. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu Edi dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian ia menangis merintih di hadapan Tuhan ketika firman Allah disampaikan. Dia menutup wajahnya karena dia tidak kuat untuk menahan haru dan tangis, karena saat itu dia merasakan ada zaman Roh Kudus yang mulai menjamah akan hatinya. Ketika dia mulai menangis, maka tiba-tiba dia melihat ada sebuah penglihatan yang nampak begitu jelas di hadapannya, di mana dia melihat Yesus, Tuhan Yesus Kristus dengan menggunakan jubah yang berwarna putih berdiri di hadapannya dan memanggil dia untuk datang kepada dia. Maka kemudian si Edi bangkit dan dia kemudian memeluk akan kakinya. Di dalam penglihatan itu dia kemudian semakin menangis menjerit di hadapan Tuhan. Dan hari itu juga Edi mengambil keputusan untuk dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh mengikuti akan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak selang beberapa lama kemudian Edi keluar dari rumah tahanan atau penjara. Ketika dia kembali di tengah-tengah keluarganya, maka hidupnya diubahkan oleh dia. Tiap hari dia hanya hidup daripada membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Allah. Hidupnya semakin hari semakin dipulihkan. Dia menjadi saksi, dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Edi dan juga orang-orang Israel yang hidup jauh daripada Allah, mereka melakukan banyak dosa. Namun ketika mereka mendengarkan suara panggilan Allah, suatu ketika pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka umat Israel itu dikembalikan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang mana di sana ada susu dan madunya. Maka saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Kanaan yang ada di Israel sana, tetapi Allah juga mau memanggil mereka untuk diselamatkan. Dan suatu ketika nanti mereka akan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, Sang Gembala Agung di dalam sorga yang kekal dan abadi. Sebagaimana juga Edi, yang walaupun dia adalah seorang narapidana, dia adalah orang yang jahat di mata Tuhan, tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh berpaling kepada Allah, maka seketika itu juga Roh Kudus mengubahkan dia. Roh Kudus memperbarui akan hidupnya. Dia memiliki satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, dan dia diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa besar dosamu pada saat pagi hari ini. Di dalam kitab Yesaya, firman Allah berkata bahwa marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti dan berwarna merah seperti kesumba, ketika engkau mengakuinya, aku akan menjadi putih seperti salju dan berwarna putih seperti bulu domba. Karena itu sahabat yang terkasih, sebesar dan seberapa banyak dosa yang kau perbuat, kembalilah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Ambil komitmen, bertobat, tinggalkan dosa, maka engkau akan melihat dan mengalami kasih Kristus akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dia siap untuk mengampuni engkau, dia siap untuk menolong engkau, dia siap untuk memulihkan engkau, dia siap untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan perlambatan, datanglah saat ini juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan dosa, karena ketika engkau masih membiarkan dosa, maka hidupmu akan tetap terbelenggu. Hidupmu tidak akan pernah ada damai dan sukacita, tapi hidupmu hanya dipenuhi dengan perasaan kalut, kecewa, putus asa dan sebagainya. Datanglah kepada Yesus, dia sanggup untuk menolong engkau dan memulihkan engkau, mengangkat setiap beban dan pergumulan hidupmu. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, caranya kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita tidak terlambat adalah ikutilah jalan dan rancangan daripada Tuhan, dan jangan ikuti jalanmu atau pemikiranmu atau kemauanmu sendiri. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu umat Israel berpaling daripada Tuhan, maka mereka mulai mengikuti akan rancangan dan jalan mereka sendiri, tanpa mereka mempedulikan akan jalan dan rancangan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka sekalian. Mereka lupa akan janji daripada Allah yang pernah disampaikan oleh Allah kepada para leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, di mana Allah pun berfirman kepada mereka, jikalau kamu sungguh-sungguh taat kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Tetapi mereka kemudian melupakan janji Tuhan, jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, pesan Tuhan, dan justru mereka mengikuti akan jalan mereka sendiri. Mereka justru lebih mentaati dan lebih tunduk kepada petunjuk-petunjuk atau kemauan daripada para leluhur mereka, yaitu mereka menyembah kepada berhala kesia-siaan, dan mereka tidak mengikuti akan jalan-jalan Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sekalian pada pagi hari ini, ingatlah bahwa jalan rancangan Tuhan itu sempurna dan indah adanya untuk saya dan saudara. Karena itu sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan, dan ikutilah jalannya, ikutilah rancangannya, karena rancangan Tuhan itulah yang terbaik buat saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana ada seorang gadis cantik yang berusia 5 tahun. Ketika dia bersama dengan mamahnya pergi ke pasar untuk belanja, maka kemudian anak kecil ini melihat, ada sebuah kalung imitasi, sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang bagi anak ini itu sangat cantik buat dia. Dia begitu menyukai akan kalung imitasi ini. Lalu kemudian dia minta kepada mamanya, "Ma, aku suka sekali kalung tersebut." Lalu kemudian mamanya berkata, "Itu mahal sekali, Nak. Namun ada syaratnya. Mama siap untuk membelikan buat kamu. Tetapi ada syaratnya. Kamu harus menyelesaikan buat daftar pekerjaan rumah, dan kamu harus menyelesaikannya." Lalu kemudian catatan yang kedua, ketika nenekmu ulang tahun dan engkau diberikan kado, engkau diberikan uang oleh nenekmu, maka uang itu kamu harus memberikan kepada mama. Lalu kemudian anak kecil ini karena begitu cinta akan barang ini, maka dia berkata, "Okelah mama, aku siap mah. Yang penting mama belikan kalung itu buat saya." Lalu kemudian mamanya membelikan kalung ini buat anaknya. Dan setelah sampai di rumah, anak ini membuat daftar pekerjaan, dan dia kemudian melakukan seperti apa yang didaftar dan apa yang diperintahkan oleh ibunya kepada dia. Bahkan ketika neneknya berulang tahun, neneknya memberikan kado, neneknya memberikan uang kepada cucunya, maka si gadis cantik ini juga menerima uang ini dan mengembalikan kepada mamanya. Dan setiap saat dia begitu cinta, dia begitu mengasihi, dia begitu
cinta dan terikat dengan kalung ini, sehingga di mana saja dia berada, dia selalu membawa akan kalung ini. Oh, dan sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di antara mainannya kalung ini menjadi barang yang sangat dia cintai di dalam kehidupannya. Sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain dia memiliki seorang ibu, maka anak ini juga memiliki seorang ayah yang begitu mengasihi dia. Satu ketika sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika malam ayah ini tidur bersama-sama dengan anaknya ini, dia memeluk anaknya, lalu kemudian dia memberikan cerita kepada anaknya. Anaknya begitu terpikat kepada cerita-cerita daripada sang ayah kepada dia. Lalu kemudian saudara dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu malam sang ayah berkata kepada anak ini, "Nak, apakah kamu sayang papa?" Anaknya berkata, "Pak, aku sayang papa." Ayahnya kemudian berkata, "Nak, apakah kamu sayang papa?" Anak ini berkata, "Pak, aku sayang papa. Aku sayang papa." Lalu kemudian papanya berkata, "Oke, kalau kamu sayang papa, berikanlah kalung itu buat papa." Anak ini berkata, "Pak, jangan pak, jangan pak. Papa boleh ambil boneka-bonekaku yang begitu baik, yang begitu cantik. Papa boleh ambil semua mainanku yang bagus-bagus. Tapi pak, jangan ambil kalungku pak. Itu kalung yang aku sangat cintai pak." Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, papanya kemudian berkata, "Oke Lana, kalau begitu selamat malam, mimpilah yang baik ya anakku." Satu ketika papanya waktu malam hendak tidur, anak ini minta untuk diberikan cerita buat dia. Papanya kemudian menceritakan kepada dia kisah-kisah yang indah. Setelah papanya memberikan cerita buat anaknya, papanya bertanya lagi, "Nah, apakah kamu sayang papa?" Anaknya berkata, "Pak, aku sayang papa." Ayah kemudian berkata, "Nah, apakah kamu sayang papa?" "Pak, aku sayang papa," kata anak ini. Sahabat yang terkasih, papanya kemudian berkata, "Kalau kamu sayang papa, berikanlah kalungmu untuk papa." Anak ini berkata, "Pak, semua mainan, semua yang aku miliki papa boleh ambil, tapi jangan ambil kalungku." Setelah itu saudara, anak ini tidak bisa tidur. Anak ini kemudian berpikir, "Kenapa ya papaku kok minta kalungku? Ada apa ya? Dia memberikan kalungnya, itu kalung kesayangan. Dia tidak memberi, berarti seolah-olah dia tidak sayang papanya." Satu ketika dia kemudian menghampiri papanya dan berkata, "Pak, ini kalungnya pak." Papanya kemudian mendekap anaknya, mengulurkan tangan yang satu untuk menerima kalung imitasi daripada anaknya, sementara tangan yang lain dimasukkan ke dalam satu jas, dan ia mengeluarkan sebuah kotak beludru yang isinya adalah sebuah kalung emas. Ia menerima kalung imitasi daripada anaknya. Anaknya memberikannya dengan tangisan dan air mata. Namun dia kemudian mengembalikan kepada anaknya sebuah kalung emas yang murni. Sahabat, rancangan Tuhan bukan rancanganku. Jalan Tuhan bukan jalanku. Mungkin kadang-kadang kita berkata, "Buat apa aku kembali kepada Tuhan?" Namun sebagaimana kisah tersebut, sebagaimana sang ayah yang ketika dia bercerita dengan anaknya, dia melihat anaknya sedang begitu cinta dengan sebuah kalung, namun kalung itu adalah kalung imitasi. Dan papanya yang begitu mengasihi akan anaknya, dia pun mungkin begitu terharu kepada anaknya.
Mengapa anakku diberikan sebuah kalung imitasi oleh ibunya? Lalu kemudian dia berikhtiar, dia berniat untuk memberikan kepada anaknya sebuah kalung yang emas. Namun beberapa kali dia minta kepada anaknya untuk anaknya memberikan kalung imitasi buat dia, untuk dia gantikan dengan kalung emas yang asli buat dia. Namun berulang kali sang anak menolak. Sahabat dan terkasih, saat ini saya mau sampaikan buat saudara, Yesus saat ini sedang membawa kado yang terindah buat engkau. Engkau yang terhilang, engkau yang berbeban berat, engkau yang mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai beban dan pergumulan hidup yang berat. Engkau begitu mencintai dunia, laksana sebuah kalung imitasi yang tidak ada artinya apa-apa. Namun engkau begitu tega melupakan akan janji jalan rancangan daripada Allah yang begitu indah buat Anda, yaitu kalung emas. Oh, rantai emas yang mengikat engkau dengan kasih Bapa. Ketika engkau dekat dengan Bapa, maka isi hati daripada Bapa akan diberikan kepada engkau. Bahkan semua akan diberikan kepada engkau. Bukan hanya dunia yang diberikan kepada engkau, tetapi keselamatan dan surga pun akan diberikan kepada engkau. Karena itu saat ini saudara, datanglah kepada Yesus. Saat pagi hari ini Yesus menghampiri engkau. Dia membawa kado yang indah buat engkau, keselamatan di sorga yang kekal dan abadi buat engkau. Datanglah kepada Yesus. Ikutilah rencana rancangan Tuhan. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi yang adalah imitasi yang sementara. Tapi datanglah kepada Yesus. Terimalah kalung emas yang murni, janji yang murni daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia akan menyertai engkau kekal selama-lamanya. Sahabat dan terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa jalan Tuhan belum tentu jalan yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi sudah pasti jalan yang terbaik buat Anda dan saya. Yang terakhir, bagaimana caranya kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar kita tidak terlibat, kita tidak terlambat? Yang ketiga, percaya dan taat kepada firman Allah. Percaya dan taat kepada firman Allah. Ayat yang ke-11 Yesaya 55 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan berasal daripada kata taat, yaitu senantiasa tunduk kepada Tuhan. Atau pemerintah yang ada di dunia ini. Ada sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk memahami pengertian daripada ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur atau terima kasih, yaitu perihal atau sikap berhutang budi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa umat Israel ketika mereka ada di Mesir, mereka sedang diperbudak, tetapi oleh anugerah dan kasih daripada Allah, Allah kemudian mengutus Musa untuk memimpin mereka dan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan mereka mulai melihat akan kasih dan penyertaan daripada Tuhan, di mana ada tiang api dan tiang awan yang menyertai mereka sekalian. Mujizat dan mujizat mereka alami dalam kehidupan mereka sekalian, tapi mereka justru tidak taat kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak taat kepada firman Allah, tetapi justru mereka mengikuti akan kemauan mereka sendiri. Sahabat dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, maka marilah saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita mau belajar taat kepada firman Allah. Karena firman Allah itu ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka sekalian, kepada umat Israel, itu ya dan amin. Kalau Allah berjanji bahwa Allah akan melepaskan mereka, kalau Allah berjanji bahwa Allah akan menuntun mereka untuk kembali ke tanah perjanjian, maka pasti Allah akan menggenapkan akan janji firman-Nya kepada mereka sekalian. Namun sebagai manusia, mereka kadang mungkin meragukan akan firman Allah, bahkan mereka juga meragukan akan kedaulatan daripada Allah, sehingga mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi saat ini sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang sama juga datang kepada saya dan saudara. Untuk kita mau kembali kepada Allah, pegang firman Allah, taat kepada firman Tuhan, percaya
percaya firman Allah, lakukan firman Tuhan, imani firman Tuhan, maka itu akan membuat perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Allah berkata, oh, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, karena itu akan membuat perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang pendeta diundang makan oleh sebuah keluarga dari jemaatnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pendeta ini diundang untuk makan, maka kemudian ketika pendeta ini diberikan hidangan untuk makan, sebelum pendeta ini makan, maka kemudian dia melihat ada sebuah Alkitab yang disimpan di atas meja, dan di dekat Alkitab ini ada uang 50 euro. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kemudian pendeta ini mulai berpikir, nanti kalau aku tidak menyelipkan Alkitab, memasukkan uang ini ke dalam Alkitab, jangan sampai kemudian uang ini kena kuah makanan yang akan kami makan. Lalu kemudian pendeta ini mengambil uang 50 euro itu dan dia menyelipkannya di dalam Alkitab. Lalu kemudian mereka makan. Setelah mereka makan, maka kemudian pendeta ini kembali, pamit untuk kembali. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia pamit untuk kembali, maka keluarga ini mencari uang ini, dan sebenarnya uang ini disimpan untuk diberikan kepada sang pendeta. Namun ketika mereka melihat mencari uang ini, mereka tidak menemukan akan uang ini. Lalu kemudian istrinya berkata kepada suaminya, "Pak, uang 50 euro yang tadi kita simpan dekat Alkitab itu nggak ada. Dan tidak ada orang hari ini selain daripada Pak Pendeta. Pak Pendeta pasti dia yang mencuri akan uang ini." Lalu kemudian suaminya begitu geram dan marah. Dan dia berkata, benar, pasti Pak Pendeta yang mencuri uang ini. Karena tidak ada orang selain daripada Pak Pendeta yang kita undang untuk dia makan hari ini. Lalu apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Suaminya kemudian berkata, oke lah kalau begitu. Daripada kita datang dan beribadah di rumah, di gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta alias seorang pencuri, mulai hari ini jangan kita ke gereja lagi. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara kasih? Mereka begitu benci dengan pendeta ini. Mereka menuduh pendeta ini sebagai seorang pencuri yang mencuri akan uang mereka 50 euro. Mereka begitu sakit hati dengan sang pendeta. Dan mereka pun tidak mau beribadah selama kurang lebih 2 bulan. Lalu suatu ketika mereka pergian, maka mereka berpapasan dengan sang pendeta ini. Mereka kemudian juga membuang muka dengan sang pendeta. Karena bagi mereka, membuat apa menyapa seorang pendeta pencuri. Lalu kemudian mereka akhirnya, pendeta ini menyapa mereka. Dan mereka terpaksa menjawab pendeta. Dan mereka berkata, Pak Pendeta, supaya Bapak tahu, kami sudah 2 bulan tidak pernah pergi ke gereja. Karena Pak Pendeta boleh tahu, Bapak ketika kami undang Pak Pendeta untuk makan di rumah kami, maka ada uang 50 euro yang kami simpan di atas meja dekat dengan Alkitab kami. Dan sebenarnya uang itu kami mau berikan buat Pak Pendeta. Tetapi ternyata uang itu hilang. Dan pastilah Pak Pendeta yang ambil. Pak Pendeta kemudian berkata, waduh, saya minta maaf. Sayalah yang mengambil uang itu. Namun ketika sebelum kita mau makan, saya lihat uang itu tercecer di samping Alkitab. Sehingga pikir saya, nanti kalau kita makan jangan sampai kemudian uang makanan itu tertumpah kena uang ini. Sehingga kemudian saya mengambil uang ini dan menyelipkannya di dalam Alkitab. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka kemudian kembali ke rumah mereka. Dan ketika mereka sampai di rumah dan mereka mulai membuka Alkitab mereka yang sudah lusuh, yang berdebu, yang tidak pernah dibaca, maka di dalam Alkitab ini terselip uang 50 euro. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya menuduh orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik buat kita sekalian. Ketika wanita ini melihat bersama dengan suaminya melihat akan uang ini, mereka amat malu dan meminta maaf kepada sang pendeta. Setelah kembali ke rumah, dia kemudian mengambil Alkitab dan menemukan kembali uang 50 euro berada dalam Alkitab.
Sudah selama 2 bulan. Selama 2 bulan si wanita dan suaminya tidak pernah membuka Alkitab dan membaca Alkitab. Alkitab yang adalah firman Allah. Selama 2 bulan mereka membiarkan Alkitab itu, dan mereka terhanyut di dalam kekecewaan, di dalam fitnah, di dalam kepahitan, kebencian kepada sang pendeta, karena mereka menuduh pendeta mereka sebagai seorang pencuri. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan sebagaimana kisah tersebut di atas. Ketika kita lupa membaca dan mendudukan firman Tuhan, maka kita akan terjerumus ke dalam jalan orang-orang fasik, dan kita akan kehilangan banyak berkat Allah. Firman Allah itu berkuasa, dan firman Allah berkata bahwa setiap apa yang dikatakan oleh Allah lewat firman-Nya itu tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, tapi Dia akan melakukan apa yang Dia firmankan. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mau belajar untuk senantiasa membaca dan mendengarkan firman Allah, Alkitab setiap saat. Saya mengingat sebuah statement yang ditulis oleh D.L. Moody. Dia berkata demikian, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab suci diberikan tidak untuk menambah pengetahuan kita, namun untuk mengubah hidup kita. Kitab suci diberikan bukan hanya untuk menambah pengetahuan Anda dan saya, tetapi untuk mengubah kehidupan Anda dan saya. Jadi mengapakah kita kerap kali mengabaikan sumber kuasa yang dapat mengubah diri kita? Seorang penulis sekaligus juga seorang guru besar yang terkenal, yaitu J.I. Packer, dia berkata demikian, seandainya saya adalah iblis, maka salah satu sasaran pertama saya adalah menghentikan orang untuk menggali Alkitab. Apakah Anda menggunakan Alkitab Anda setiap hari? Oh, hingga halamannya terlepas. Guru Alkitab Alan Ripat, dia berkata, menasihati orang-orang percaya untuk merusak satu Alkitab setiap 10 tahun. Begini alasannya, Allah ingin berbicara kepada kita melalui Alkitab, mengajarkan bagaimana kita dapat hidup bagi Dia, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lewat Alkitab Allah memperingatkan kepada saya dan saudara tentang dosa. Lewat Alkitab Allah mau berbicara kepada kita sekalian. Bahkan firman Allah berkata, ketika engkau membaca dan mendengarkan firman Allah, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena itu sahabat dan terkasih, kembalilah kepada Tuhan, tinggalkan dosa, ikuti jalan Tuhan, dan taatlah kepada firman Allah. Berani percaya akan janji firman Tuhan, dan jangan lupa baca Alkitab setiap saat, karena itu akan mengubah engkau, dan itu akan menuntun engkau untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena firman Allah berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalan hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan akan suara firman Tuhan. Biarlah kita izinkan Roh Kudus untuk boleh berbicara untuk kita sekalian. Kalau mungkin saat ini engkau jauh daripada Tuhan, kalau mungkin saat ini engkau terhilang daripada Tuhan, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus saat ini juga. Dia menunggu saya dan saudara. Sahabat, dunia yang kita miliki adalah sementara. Hidup ini pun adalah sementara. Kembalilah saat ini juga, selagi masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan berikan ujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
kesempatan. Jangan Anda berkata bahwa masih ada hari esok. Karena firman Allah berkata, pada hari aku berkenan, aku akan menolong engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menyelamatkan engkau. Sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Jangan engkau berbangga karena hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahan sendiri. Datanglah saat ini juga kepada Tuhan. Sahabat, jangan engkau berdalih dan engkau berkata, aku masih muda. Nanti kalau aku sudah tua, aku akan menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Aku akan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau tidak tahu sampai berapa usiamu kau akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Firman Allah di dalam kitab Mazmur berkata bahwa usia manusia itu 70 bahkan sampai 80 tahun. Dan lebih daripada 80 tahun, tetapi ganjarannya adalah penderitaan. Pertanyaannya, apakah kita akan mencapai usia 70 atau 80 tahun? Sahabat, ajal datang pada saat-saat yang tidak kita sangka. Ajal tidak pernah memilih usia. Ajal datang setiap saat. Siap atau tidak siap, ajal selalu menanti kita sekalian. Ingat, ini adalah kesempatan. Datanglah kepada Yesus yang menurunkan tanganmu untuk Anda dan saya pada saat pagi hari ini. Datanglah kepada Dia. Kau yang berbeban berat, engkau yang terhimpit di dalam dosa, datanglah kepada Yesus. Dia siap untuk menolong saya. Kalau engkau adalah orangnya, silahkan angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berbuat Anda. Tuhan Yesus, kalau lihat tangan daripada anak-anak yang terangkat kepada engkau saat pagi hari ini, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami hidup jauh daripada engkau. Kami mengikuti akan rancangan dan jalan kami sendiri. Pikiran kami, keinginan kami, kehendak kami sendiri. Dan kami tidak mengikuti akan kehendak dan jalan rancangan daripada Tuhan untuk kami sekalian. Kami tidak hidup daripada firman Allah, tapi kami hidup daripada kata orang. Kami hidup daripada dunia Tuhan. Karena itu Bapa ampuni kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan kelegaan buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara, saya mau berbuat Anda yang sakit, taruh tangan kirimu di dadamu, di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berbuat Anda. Tuhan Yesus, lihat anak-anakmu Bapa yang mengangkat tangan kanan mereka kepada Engkau, dan mereka meletakkan tangan kiri mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala kutuk kuasa sakit penyakit aku patahkan kuasamu. Aku hancurkan kuasamu. Sembuh dalam nama Yesus. Ketika anak-anak kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengampuni mereka, Tuhan Yesus menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Terima kasih Bapak. Sahabat, saya mau berdoa khusus buat Anda, para pemirsa dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan akan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anda kemudian menyadari bahwa Tuhan, saya adalah orang yang jauh dari Engkau. Mungkin Anda sudah lama meninggalkan Tuhan. Mungkin Anda menuduh pendetamu seperti apa yang dialami oleh keluarga yang tadi mengundang sang pendeta untuk makan. Anda kemudian semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Yesus mau menolong engkau. Atau mungkin Anda adalah orang yang belum memiliki kepastian keselamatan. Kalau nanti Anda dipanggil pulang oleh Tuhan, kemana Anda akan pergi? Surga atau neraka? Anda sendiri tidak tahu. Sebagai abdi Tuhan, saya mau sampaikan buat Anda, Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Dia datang kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Dia menyapa engkau, dia memanggil engkau, dia mau menyelamatkan engkau, dia mau menghadirkan surga buat engkau. Kalau engkau mau, datanglah kepada Yesus saat pagi hari ini. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di dadamu Tuhan. Ikuti saya, kita berdoa saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kasihanilah saya orang berdosa ini. Ampuni saya akan semua kesalahan dan dosa saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya orang berdosa ini. Ampuni saya. Dan saat ini saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang Engkau, masuklah, bertahtalah, berkuasalah, menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Saat pagi hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Haleluya. Saudara kasih, biarlah kasih Tuhan boleh nyata untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa Bapak, bilang akan menolong kami semuanya. Apapun beban dan pergumulan kami,
Yesus jamah, Yesus tolong, Yesus pulihkan, Yesus berkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih, para pemirsa, jemaat Tuhan yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, demikianlah suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Teruslah melangkah di dalam Tuhan. Percayalah, kasih dan setia daripada Tuhan Yesus nyata buat saya dan saudara. Tinggalkan dosa, ikuti jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau akan mengalami anugerah demi anugerah dalam kehidupan ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan nyata buat kita semuanya. Mari kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkat ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, saat pagi hari ini hingga hari mendatang, bahkan sampai selama-lamanya. Keberkatanlah Anda semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Demikianlah seluruh ibadah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri semuanya, saya mau sampaikan kepada sekalian bahwa minggu yang akan datang kita akan memasuki perjamuan kudus. Karena siapkan hati saudara untuk nanti kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan kita akan memasuki acara persiapan perjamuan kudus pada hari Sabtu jam 6:30 malam. Siapkan hati saudara, hidup saudara untuk memasuki persiapan perjamuan kudus dan mengikuti perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain bersama dengan saya, Pendeta Noh Asban. Shalom.